Share dulu, bentar. Hmm, oke. Oke, have started screen sharing. Hmm. Nah, kok munculnya ini? Kenapa munculnya? Wait ya. Wait. Oke, coba lagi. Semoga berhasil. Nah, masih waiting. Oke, ada ya. Udah mulai muncul ya. Nah, ini kita akan coba lanjutkan. Karena kan kemarin nih, kita udah belajar di pengertian ilmu ekonomi yang berasal dari kata oikos nomos, oikonomia. Nah, ini menurut Paul Samuelson juga sama, banyak pengertian-pengertian lain. Dan kemarin juga udah dijelaskan tentang manfaat mempelajari ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, berikutnya hari ini kita akan coba, karena ini kita belajar ilmu ekonomi, nah ilmu ini kan jadi pasti ada pembagiannya nih, ada cabang-cabang ilmunya, namanya juga ilmu, harus dipelajari, jadi banyak banget yang dipelajari. Nah, tapi sebelum ke pembagian cabang ilmu ekonomi ini, kalau kita kemarin sudah bahas tentang apa yang terjadi, yang kemarin gambarnya, orang-orang pada ngantri nih, untuk beli bahan bakar, nah ini kan, kita bahas tentang ini, sehingga mengakibatkan ini nih antri karena kebutuhan dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya, pertanyaan di sini kan kemarin penyebabnya apa dan kira-kira solusinya apa kan? Nah, sama, ilmu ekonomi ini juga digunakan sebagai dasar untuk, nah, memberikan solusi. Jadi solusinya harus berdasarkan kajian ilmu, bukan berdasarkan, eee, perasaan atau berdasarkan logika atau berdasarkan keinginan, seseorang atau kelompok tertentu, enggak. Tapi nanti ini, solusi yang diberikan itu harus berdasarkan ilmu ekonomi. Nah, makanya ada yang disebut dengan metodologi ilmu ekonomi. Nah, metodologi ilmu ekonomi itu, kalau kita bicara metodologi, itu cara atau proses, nah, untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Penelitian apa? Contohnya ini nih, kita teliti dulu nih, apa yang menyebabkan ini terjadi. Kemarin kan kalian udah banyak kasih pendapat nih, kenapa ini bisa terjadi. Nah, kita cari data dulu, berdasarkan sumber yang bisa dipercaya. Setelah itu kita kaitkan. Nah, kalau misalkan seperti itu, berdasarkan ilmu ekonomi, harus dilakukan seperti apa. Nah, makanya ada namanya metodologi ilmu ekonomi. Jadi proses atau cara sampai nanti akhirnya diambil keputusan atau kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ya, karena dalam ilmu ekonomi, kalau kita salah ambil keputusan, itu dampaknya besar. Bisa berdampak untuk seluruh masyarakat. Makanya harus benar-benar dipelajari. Nah, untuk metodologi ilmu ekonomi, itu nanti kalian bisa juga lihat di buku, ada di buku. Nah, itu ada 4. Jadi, proses atau caranya itu ada 4, terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama itu dia ada teori ekonomi, ada model ekonomi, lalu ada lagi metode ekonomi, dan yang terakhir itu ada namanya ceteris paribus. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah ilmu ekonomi ini harus benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap kemampuan memberi penjelasan dan prediksi atas gejala yang diamati. Nah ini, jadi benar-benar harus memberi gambaran yang jelas tentang apa yang diamati. Contohnya kenapa harga BBM itu naik, terus kenapa di gambar ini kita lihat bahwa kok terjadi antrian, terjadi kelangkaan. Nah kita harus tahu tuh, ya jadi benar-benar memberikan penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang terjadi. Ya, kalau misalkan dia ngantrinya cuma misalkan sebulan sekali, ya itu nggak usah dipelajari, nggak usah diteliti.
Tapi kan ini terjadi setiap hari. Nah, yang terjadi setiap hari dan mengganggu perekonomian itu harus dicari tahu melalui teori-teori ekonomi, ya. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, pakai model ekonomi tahapan berikutnya. Jadi, setelah kita lihat dari sisi ilmu ekonomi, udah jelas nih berarti terjadi kelangkaan kelangkaan, premium. Nah, langkah berikutnya ada namanya itu model ekonomi. Jadi setelah kita, kaitkan dengan ilmu ekonomi, nah kita buat, pernyataan. Nah, pernyataannya itu yang sesuai dengan ilmu ekonomi itu disebut model ekonomi. Ya, jadi pernyataan formal, benar-benar di statement tuh, benar-benar dikatakan oleh ahlinya, oleh bidangnya. Ya, jadi setelah dipelajari, lihat kondisi yang terjadi sebenarnya, nah ada namanya itu harus dibuat statement atau pernyataan resmi. Seperti apa kejadiannya dan itu resmi, bukan cuma sekedar nggak dari satu orang saja, tapi dari beberapa ahli. Nah, itu disebut model ekonomi. Jadi, bisa berupa kata-kata, bisa juga berbentuk diagram, nah, bisa tuh datanya, pokoknya harus berbentuk data, ya. Nah, setelah itu baru, gunakan metode ekonomi. Nah, setelah tahu kondisinya seperti apa berdasarkan ilmu ekonomi, teori ekonomi, model ekonomi, statement jelas, nah kita harus tahu langkah berikutnya ada 2 dalam metode ekonomi. Bisa menggunakan metode deduktif atau induktif, ya. Jadi, kalau metode deduktif dia metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus, berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Adapun metode induktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, jadi setelah dinyatakan, ada statement-nya, disimpulkan. Nah, nanti dipilah-pilah lagi tuh. Jadi memang benar-benar sebelum kita ambil keputusan akan kegiatan ekonomi atau, hal-hal yang berbau dengan ekonomi itu harus benar-benar diteliti dan dilakukan, langkah-langkah metodologi ilmu ekonomi ini. Nah, baru setelah itu, setelah kita simpulkan, yang terakhir, masih ingat, dalam ilmu ekonomi ada istilahnya itu ceteris paribus. Nah, biasanya kalau orang ekonomi udah ngerti, ceteris paribus ini adalah hal-hal lain di luar harga. Hal-hal lain yang mempengaruhi di luar harga. Jadi, belum tentu nih karena harga. Mungkin saja karena gaya hidup bisa, mungkin karena perubahan tren atau, model. Nah itu jadi ada faktor-faktor lain di luar, harga barang, ya. Mungkin kemarin kan analisis sederhana kita pikir, "Oh ini karena premium lebih murah dibanding yang lain." Oh tapi di metodologi ekonomi ada istilahnya itu ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain di luar harga barang. Ya kayak tadi, mungkin dia karena faktor gaya hidup, mungkin karena dia faktor, tren, atau lagi, musimnya seperti apa, dan seperti itu. Jadi, nah baru setelah melewati 4 tahap tersebut, nah baru kita bisa ambil sebuah solusi. Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi benar-benar namanya kita ilmu harus dipelajari dan penggunaannya pun harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, ini yang disebut dengan metodologi ilmu ekonomi. Nanti penjelasannya kalau kalian udah terima bukunya itu ada penjelasannya lebih detail di sana. Oke, nah langsung aja nih berikutnya di pembagian ilmu ekonomi sendiri nih ada 3. Jadi ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar. Ya, sama seperti ilmu-ilmu lain, ilmu sosial yang mungkin yang sudah kalian pelajari ya, ada sosiologi, geografi, itu juga ada tuh kajian ilmunya, pembagian ilmu-ilmunya ada. Sama, di ekonomi juga ada, karena kita belajar ilmu secara ilmiah, ada teorinya, ya. Nah, yang pertama ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, ini, pembagiannya. Di dalam teori ekonomi ini biasanya ada namanya ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ini biasanya yang menjadi dasar, keputusan, ekonomi di sini nih, ekonomi makro dan mikro. Ya, kita akan coba jelaskan, saya akan coba jelaskan, satu-satu. Oke, pertama, nah, ekonomi deskriptif atau deskriptif economics. Ekonomi deskriptif ini berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Ini deskriptif nih. Jadi dia ilmunya berusaha
menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Jumlah pengangguran di Indonesia. Nih, ini bisa dihitung ini. Gimana cara hitungnya? Gimana tahu datanya? Nah, ini bisa dilihat di website BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, di sini berapa nih jumlah pengangguran di Indonesia sampai hari ini nih? Nah, jadi ini harus digambarkan keadaan yang sebenarnya nih. Contoh lagi mungkin selain pengangguran ada lagi mungkin tingkat inflasi. Nah, itu juga sama tuh. Nanti dia bisa berbentuk datanya banyak nih. Nah, itu keadaan yang sebenarnya. Itu ekonomi deskriptif. Lalu berikutnya yang kedua, ada pembagian ilmu teori ekonomi. Nah, atau economic theory merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi yang tadi saya bilang. Ini dasarnya yang akan menjadi kebijakan ekonomi. Ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Secara singkat di sini ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang luas. Nama juga makro. Makro kan besar nih. Skupnya besar atau lingkupnya besar. Seperti tingkat pengangguran nih, yang dilihat ekonomi makro itu jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini berapa nih pertumbuhan ekonomi kita? Kalau kalian perhatikan beberapa hari terakhir ini berita yang lagi hangat-hangatnya tentang Singapura. Pertumbuhan ekonominya Singapura mencapai minus 42%, yang akibatnya mengakibatkan Indonesia pun terimbas. Nah, ini sama nih, ekonomi makro, karena mempengaruhi keseluruhan. Inflasi, tingkat inflasi berapa nih, mata uangnya berapa, kemampuan beli, nilai mata uangnya, tingkat harga, nah ini juga sama nih. Ini yang diatur, yang dibahas dalam ekonomi makro. Ekonomi mikro, nah sama, kebalikannya dia mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, mikro ini sebenarnya lingkupnya lebih kecil, ya. Jadi dia nggak kayak contohnya pendapatan tiap perusahaan tuh, terus pendapatan orang yang bekerja. Nah, ini di ekonomi mikro nih, ya. Nah, ini berdasarkan sumber daya yang terbatas. Jadi ya berhubungan dengan sumber daya. Dan yang ketiga, itu ada ekonomi terapan, applied economics, dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Jadi, nah ini, ekonomi terapan ini bisa diterapkan atau diimplementasikan bahasanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masalah-masalah praktis ini masalah-masalah yang simple, bisa digunakan, bisa diterapkan. Makanya itu disebut ekonomi terapan. Nah, nah oke. Nah, saya akan coba jelaskan di yang membedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Karena ini dasarnya banget nih untuk melaksanakan kebijakan ekonomi, kita harus paham dulu mengenai ekonomi makro ini apa, ekonomi mikro ini apa. Nah, nanti banyak sumber yang bisa kalian lihat, di buku juga ada. Nah, ekonomi mikro, nah ini mikro ya. Saya bahas yang mikro dulu aja nih, sesuai di urutan di buku. Kalau di ekonomi mikro, kan kita mempelajari perilaku individu nih dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, atau kegunaannya untuk apa? Mempelajari perilaku individu itu mempelajari tadi pendapatan perusahaan, pendapatan seseorang itu ngapain sih? Ya, kegunaannya untuk apa? Nah, jadi ekonomi mikro ini akan bermanfaat dalam beberapa hal. Yang pertama, membantu memilih fakta-fakta penting yang relevan dalam persoalan-persoalan ekonomi tertentu. Jadi, kita bisa tahu nih dengan ekonomi mikro ini, kita tahu fakta-fakta yang terjadi sehari-hari seperti apa. Contohnya tuh, kalau misalkan tiap hari, eee, harga sembako atau 9 bahan pokok kok bisa naik, kok bisa turun. Nah, itu kita bisa pelajari tuh. Terus perilaku individu. Contoh, kita belanja ke supermarket, rame, karena ternyata di situ ada diskon.
misalkan 90% off atau 70% plus 20%, akhirnya orang pada beli. Nah, itu kita bisa lihat tuh perilaku individu tuh kalau belanja, kalau memenuhi kebutuhannya tuh, itu dilihat dari sisi ekonomi mikro, ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau buka usaha dalam kehidupan sehari-hari kita, nah kita harus tahu tuh cara, istilahnya itu nanti mendatangkan pelanggan dengan cara kayak tadi diskon, itu kan lihat tuh perilaku, apalagi perilaku individu ini beda-beda tiap daerah, tiap negara pun beda. Nah, ini harus dipelajari. Nah, lalu yang kedua berguna sebagai dasar untuk peramalan. Diramal sehingga berguna untuk para manajer dalam mengambil keputusan. Nah, kalau di perusahaan, ya tadi, mempelajari perilaku individu dan perusahaan tadi itu sebenarnya untuk dasar pengambilan keputusan. Contoh, misalkan, eee, yang terjadi di, beberapa waktu lalu saya baca berita itu, Pizza Hut di Amerika itu bangkrut. Nah, makanya ya, kan saya coba waktu pertemuan pertama, coba mulai sekarang kalian, lihat-lihat berita ekonomi, baca berita ekonomi. Nah, Pizza Hut itu di Amerika bangkrut. Nah, sebelum bangkrut, nah pasti ada keputusan-keputusan dulu tuh yang diambil tuh. Nah, tapi ternyata setelah itu mungkin keputusannya juga tetap tidak bisa menyelamatkan karena orang nggak ada yang beli, orang harus di-lockdown, tutup, nggak menjalankan usaha berbulan-bulan, ya udah akhirnya tutup. Nah, itu salah satunya tuh. Jadi kita bisa tahu kenapa yang terjadi. Atau yang terakhir, Zara, brand Zara juga sama tuh, diskon besar-besaran di Amerika, bisa nyampe 70%, 80%, sedangkan, ya itu yang terjadi. Kita jadi tahu nih, oh ternyata itu masalah ekonomi mikro tuh. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu tuh sekarang perilaku individu dan perusahaannya, jadi berguna banget, apalagi kalau kita misalkan punya usaha, suatu hari nanti kalian punya bisnis, punya usaha, itu dijadikan dasar, pengambilan keputusan. Kalau misalkan barangnya nggak kejual, nggak laku, masa mau terus disimpan, nanti rusak, nggak jadi uang. Nah, apakah kita mau kasih diskon, apa mau kita kasih free, buy one get two, atau dan sebagainya. Nah, itu salah satunya, yang dipelajari di ekonomi mikro. Jadi kita tahu tuh, keadaan sekitar dan sehari-hari seperti apa. Atau kalau sekarang kita mau startup bisnis, bisnis apa ya kira-kira yang lagi atau yang bisa berjalan di tengah-tengah kondisi, pandemi COVID-19 ini? Nah, juga sama tuh. Kita lihat tuh perilaku individu sekarang, belanja online kan. Nah, berarti ada peluang di situ tuh. Kalian bisa buat toko online, bisa jualan secara online. Nah, kayak begitu. Lalu yang ketiga, berguna bagi pemerintah, khususnya dalam mempengaruhi suatu perekonomian. Nah, ekonomi mikro ini walaupun skupnya kecil, tapi ini sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Makanya, eee, dari periode pertama Presiden Bapak Jokowi, itu Pak Presiden menghimbau dan mendorong masyarakat itu untuk membuka usaha, entah itu usaha kecil menengah, UMKM. Nah, itu jadi supaya perekonomian itu tumbuh, karena sebetulnya yang mempengaruhi itu adalah ekonomi mikro, bagaimana masyarakat mendapatkan pendapatan, bagaimana masyarakat menghasilkan produk, barang, dan jasa. Nah, makanya presiden terus tuh menghimbau, bahkan terakhir aja beberapa hari lalu di pidatonya dia bilang, tetap yang namanya usaha kecil menengah itu harus diberikan kemudahan, entah itu pinjaman dana, entah itu nanti untuk, iklan, sponsor akan dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi sebetulnya ekonomi mikro ini walaupun skupnya kecil, tapi ini sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus tahu hal-hal seperti itu, supaya, kita tidak salah ambil keputusan juga, ya. Nah, lalu berikutnya itu kita akan coba lihat di ekonomi makro, ya. Ekonomi makro ini lingkupnya lebih besar, lebih luas, artinya lebih ke, sebuah negara, ya. Contohnya nih, tingkat pengangguran, repot juga nih kalau negara penganggurannya banyak. Artinya kalau yang nganggurnya banyak, kan nggak punya penghasilan masyarakatnya. Nah, kalau misalkan ternyata, tingkat pengangguran tinggi, masyarakat nggak punya penghasilan, apa yang terjadi kalau tidak segera ditanggulangi? Kayak contoh nih beberapa waktu lalu karena COVID-19 terjadi, PHK besar-besaran tuh sampai ke
Perusahaan-perusahaan besar pun melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nganggur semua tuh, banyak pengangguran lebih dari 100.000 orang. Nah, kalau misalkan itu terus meningkat, apa yang terjadi? Masyarakat tidak punya penghasilan, sedangkan mereka butuh memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan utamanya, makan, sandang, pangan, papan. Nah, mereka harus memenuhi, tapi karena nggak punya penghasilan, mereka nggak bisa mendapatkan uang. Apa yang terjadi? Berikutnya kalau tidak ditangani dengan baik, kalau tingkat pengangguran tinggi, kejahatan akan meningkat. Makanya sekarang tuh hati-hati tuh, banyak begal. Begalnya nggak cuma malam sekarang, di tengah kota aja siang-siang loh. Terus banyak pencurian kendaraan bermotor, entah itu mobil, entah itu motor, siang-siang padahal, ya. Bahkan yang terakhir itu yang di, seberang MBK itu tuh, jam 8 pagi motor bisa hilang. Nah, itu akibat pengangguran yang terlalu banyak. Orang karena ingin memenuhi kebutuhannya, akhirnya melakukan kejahatan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini harus dipikirin sama pemerintah. Makanya kemarin presiden kita juga bilang, pemerintah akan melakukan, upaya-upaya penyerapan tenaga kerja, seperti itu. Ada proyek-proyek pemerintah yang mungkin itu bisa menyerap pengangguran. Setidaknya masyarakat tetap punya penghasilan dan perekonomian tetap berjalan. Lalu kita bicara pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi ini dihitung, nah nanti ini kalian di kelas 11 nih ngitung pertumbuhan ekonomi gimana nih, ini pakai rumus, ada hitungannya. Jadi dihitung, pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu menentukan rakyatnya makmur, sejahtera atau tidak. Nah, itu harus diukur. Nah, kalau kalian tahu sekarang Indonesia kan masih negara berkembang, belum negara maju Indonesia ini, negara berkembang. Nah, kalau dari segi ekonomi, negara berkembang itu sebenarnya bahasa kasarnya itu adalah negara miskin. Kalau negara maju itu negara kaya. Contoh Amerika, ya, Singapura terakhir tuh. Walaupun sekarang terjadi resesi ekonomi. Nah, itu ya. Jadi ini harus dihitung pertumbuhan ekonomi karena menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Kalau masyarakat sejahtera, harga bahan pokok terjangkau, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, ya aman. Nah, ini yang diperhitungkan nih. Ya, termasuk nanti di dalamnya ini kalau pertumbuhan ekonomi, kenapa di tiap negara itu ada kalau upah minimum regional gitu. Minimalnya tuh kalau kita bekerja harus berapa upah yang diberikan. Nah, itu termasuk di dalamnya. Itu diatur juga, ya. Lalu berikutnya tingkat inflasi. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar nih kalau kata-kata inflasi. Nah, inflasi ini kan, penurunan nilai mata uang yang paling simpel, ya, paling simpel banget lah ya. Waktu saya seusia kalian, waktu saya SMA kelas 1 berarti ya, saya tuh uang jajan saya 1 minggu, itu 7 hari berarti kan, 1 minggu itu cuma 20.000. Itu tahun 2002. Saya seusia kalian SMA kelas 1 nih. Uang jajan saya itu seminggu 20.000, 7 hari. Berarti sehari saya itu dapat uang jajan 3.000. 3.000 itu udah termasuk, ongkos, saya naik angkot pulang pergi ke sekolah, terus saya makan siang, terus beli snack, break time, nah itu udah cukup tuh 3.000. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau 20.000 sekarang seminggu cukup nggak? Nggak cukup. Contoh kalian, 20.000 itu cuma cukup kalau misalkan makan di kantin, 15.000 kan, plus minum 20.000 pas, cuma sekali makan dan satu minum. Tapi waktu zaman saya, di tahun 2002, berarti udah 18 tahun yang lalu, itu saya, 20.000 itu bisa 1 minggu. Ya, jadi nah ini perbedaan. Ada namanya inflasi, penurunan nilai mata uang, ya. Oke, jadi ini, mungkin juga, dulu kita pikir 100.000 itu banyak, nah sekarang 100.000 udah sedikit. Contoh aja kalau misalkan nggak ada COVID-19, kalian mungkin weekend, Sabtu Minggu nongkrong di Starbucks, sekali minum udah 50.000. Belum kalau misalkan sama makan, 50.000 juga, 100.000. Plus nonton, 40.000, 140.000. Itu untuk sekali makan, minum, dan nonton. Itu 140.000. Nah, itu ada terjadi perubahan, penurunan nilai mata uang. Nah, inflasi ini juga harus diatur nih.
pemerintah nih, jangan terlalu tinggi. Di Indonesia ini inflasinya sekarang masih sekitar 3-4%. Jadi masih oke lah. Tapi yang lebih oke lagi itu negara-negara maju. Kayak Jepang tuh, inflasinya tuh bisa -10, bisa -5. Nah, itu artinya di sana itu masyarakatnya penghasilannya tinggi, biaya hidup murah. Nah itu, kalau di Indonesia kan karena inflasinya masih tinggi, ya jadi pendapatannya tinggi, ya biaya hidupnya pun tinggi. Kalau di negara maju, masyarakat di sana orang bekerja, orang punya usaha, itu penghasilannya tinggi, tapi biaya hidup murah, terjangkau. Jadi makanya dia makmur, sejahtera, ya apalagi kayak di negara-negara Eropa, kayak di Swiss, di Islandia, itu benar-benar masyarakatnya makmur, nggak ada kejahatan, penjara aja kosong. Nah, itu karena masyarakatnya makmur, semua kebutuhannya terpenuhi, 9 bahan pokok terpenuhi, keinginan kebutuhannya terpenuhi, ya sudah. Nah, itu. Termasuk ini nih, tingkat harga. Ini juga yang diatur dalam ekonomi makro. Contoh, yang sangat terasa itu kalau menjelang hari raya Idul Fitri nih, ya, menjelang Idul Fitri, di sini kita bisa lihat tuh harga 9 bahan pokok termasuk harga daging. Daging sapi, daging ayam, itu bisa naik 2 kali lipat. Mungkin tadinya daging ayam itu satu ekor hanya 35.000, tapi menjelang lebaran itu bisa nyampe 70.000. Atau harga cabai itu yang pernah tuh terjadi. Biasa 1 kilo cabai itu paling cuma 30.000. Terus menjelang hari raya, itu tiba-tiba bisa jadi 150.000 per kilo, 5 kali lipat naiknya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini harus diatur oleh pemerintah di ekonomi makro nih. Gimana caranya supaya tidak terjadi peningkatan harga barang seperti tadi, ya. Repot juga kalau semakin hari makin mahal, uangnya kan tetap. Misalkan seseorang itu dia bekerja, dia punya penghasilan 5 juta 1 bulan. 5 juta ini ya kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, misalkan anggaplah 2 juta. Tapi karena harga barang naik, jadi ya tadinya biasa belanja mungkin hanya 2 juta, harga barang naik, dia mengeluarkan lebih dari 2 juta, ya kan jadi 3 juta. Nah, uangnya kan tinggal sisa dikit tuh. Nah, sedangkan dia penghasilannya kan nggak tiap bulan naik. Yang punya usaha pun belum tentu tiap bulan untung atau mendapatkan profit. Nah, makanya ini harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah supaya minimal stabil, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, ini minimal stabil. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang ekonomi makro dan mikro. Sebetulnya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari sih. Ya, jadi eh, di sini kita belajar tentang kajian ilmu atau pembagian ilmu dari ilmu ekonomi. Nah, sebenarnya makanya itu kan ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, jumlah pengangguran sama ekonomi makro ini. Makanya ini benar-benar diperhatikan benar oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi itu bisa berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi tadi, ya. Tapi misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya sama nih. Ini bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Nah, di sini makanya kenapa ilmu ekonomi ini sebenarnya bisa bermanfaat. Kalau kita pelajari, kita tahu situasi dan kondisi, kita bisa ambil kesimpulan dan kita bisa ambil keputusan. Contoh, sekarang mau usaha apa? Buka toko, nggak mau orang rame-rame buka toko sekarang. Sekarang kan trennya lagi online tuh, belanja online lah, belajar online, terus apalagi semua segala sesuatu online. Nah, mungkin itu salah satu peluang. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan IT, nah itu lebih maju tuh, berkembang. Nah, berarti kita bisa ambil peluang di situ. Kalau mau buka usaha, mau buat usaha, nah kita bisa ambil ke bidang-bidang seperti itu. Kayak gitu. Nah, inilah manfaatnya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget. Ya, jadi saya tetap mengingatkan kalian, mulai ya karena kalian belajar ekonomi ya harus mau nggak mau baca berita tentang ekonomi. Atau ya kalian minimal dengerin apa lihat berita di entah itu di Google atau di mana tentang yang berhubungan dengan ekonomi. Ini penting banget ini karena berhubungan dengan kalau masyarakatnya makmur, negaranya makmur juga aman, sejahtera. Ya. Oke, jadi hari ini cukup sampai sini aja. Nah, saya kasih kertas kerja nanti di Google Classroom kalian boleh mengerjakan. Itu sebetulnya apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, tugasnya simple.
hanya kalian bisa, bentar saya coba share dulu, bisa nggak sih langsung share-nya? Nah, oke, muncul nggak dia? Oke. Nah, saya ada kertas kerja di sini, di Google Classroom. Bentar, mana ya? Bentar, saya coba share. Kalian cuman tinggal ini kali. Nih, ada. Nah, untuk menambah ini pemahaman kalian dan pengetahuan kalian tentang apa yang sudah kita pelajari. Nih. Oke, saya coba share di sini. Nah, muncul ya. Nah, ini saya nanti share di Google Classroom. Ini tugasnya. Jadi kertas kerja 1, nanti tolong ikuti instruksinya di sini nih. Ada nama, kelas, hari tanggal, berapa. Nah, ini yang udah kita pelajari nih. Yang udah saya coba jelaskan. Nah, tugasnya simpel. Kalian bisa cari ini di Google, bisa dari YouTube, bisa dari buku untuk menjawab. Ada 5 pertanyaan di sini nih. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan waktu pertama kali kita ketemu, tugas saya biasanya lebih seperti ini. Kalian mencari informasi lain. Jadi informasi di luar informasi yang saya kasih. Kenapa? Karena yang namanya ekonomi harus banyak pengetahuan. Jadi kalian bisa cari entah itu di Google, entah itu di YouTube atau di buku untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Ya, simpel. Jadi copy paste juga bisa sebetulnya. Cuman tolong perhatikan ini nih instruksinya, ya. Nih, font-nya harus Arial, nanti ukuran font-nya harus 12, spasinya 1,5. Terus justify rata kanan kiri harus rapi. Setidaknya ini nanti kalau misalkan kalian mau print itu formatnya rapi, ya. Jadi kalian bisa buat, rapihkan, setidaknya kalau habis copy paste dirapihkan kan minimal ada yang dibaca tuh. Nah, untuk nama pemahaman kalian tentang ilmu ekonomi dan apa yang sudah saya jelaskan, nah ini boleh nih, ya. Kalau saya biasanya kasih due date-nya sampai jam 12 malam, sampai pergantian hari, ya. Tapi sebenarnya kan ini simple ya, cuman, paling kalian cuma tinggal rapiin aja, habis copy paste dari Google, tinggal dirapiin aja. Jadi ini nanti boleh di-download, terus di-upload lagi di Google Classroom-nya ya. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Kita masih ada waktu sekitar berapa, 20 menit, sebetulnya selesai sih 20 menit ini, ya. Ini nanti saya coba share di Classroom. Oke? Jelas? Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Oke. Oke. Udah ya, paling nanti cek di Google Classroom, saya share dan kalian boleh bisa mulai mengerjakan. Oke? Kita ketemu lagi berarti hari Selasa ya? Selasa kan? Nah, berarti kita ketemu lagi hari Selasa. Kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup sampai di sini. Sampai ketemu di next meeting. Ini saya masih share screen. Oke, stop share. Nah, udah kembali. Oke ya, boleh dilihat, boleh langsung dikerjakan juga boleh. Oke, jangan lupa perhatikan instruksinya. Due date-nya kalau saya sampai jam 12 malam, sampai pergantian hari, tenang aja. Ya, ya. Tapi jangan sampai kelupaan juga, hati-hati kelupaan. Ya, oke. Sampai ketemu lagi berarti ya, hari Selasa. Oke, bye.